401 Tuan Huo, aku sudah sering menggodamu. Kenapa rambutmu basah? Huo Xishan mengerutkan kening saat melihat tetesan air yang jatuh dari ujung rambutnya dan berkata serius. Yan Jingyi cemberut, aku malas mengeringkan rambutku, apa Tuan Huo membantuku? Baru saja dia memanggilku suami, kenapa sekarang berubah jadi Tuan Huo lagi? Huo Xishan menatapnya dan berkata, keringkan sendiri. Huo Xishan, kamu masih suamiku, kan? Apa kamu akan mati hanya karena membantuku mengeringkan rambut? Yan Jingyi tiba-tiba kembali menjadi ganas dan berkata kejam. Dia mengambil pengering rambut, dan menyambungkannya ke stop kontak, kemudian duduk membelakangi Huo Xishan, aku sangat kedinginan sekarang. Dingin sekali rasanya, ayo lakukan sesukamu. Wanita ini benar-benar. Huo Xishan memijat pelipisnya sebelum bangkit dan berjalan ke arahnya. Ketika telapak tangan besarnya mengangkat rambut basah Yan Jingyi yang tergerai di punggungnya, dia mendapati bahwa seluruh kain di bagian belakang gaun tidurnya juga sudah sepenuhnya basah. Hal itu semakin menampakkan lekuk tubuhnya yang mulus dan anggun. Setelah mencoba untuk menekan gairah yang tiba-tiba melonjak, Huo Xishan mulai serius membantu Yan Jingyi mengeringkan rambutnya. Rambutnya panjang, teksturnya juga halus dan tebal. Butuh waktu yang lama untuk mengeringkan rambutnya. Sudah, kembalilah ke kamar dan ganti gaun tidurmu. Yan Jingyi beringsut bangkit, berdiri menghadap Huo Xishan, dan mengulurkan tangan untuk meraih dasinya yang tidak tersimpul. Aku sudah meramal jika malam ini aku akan mengalami mimpi buruk, jadi aku butuh Tuan Huo untuk menemaniku tidur. Aku tidak pernah tahu kalau istriku bisa meramal. Yan Jingyi mengangguk tanpa malu, aku masih memiliki banyak keterampilan lainnya. Dan aku membutuhkan Tuan Huo untuk mengeksplorasinya satu persatu secara mendalam. Kata-kata Yan Jingyi terdengar sangat ambigu. Istriku, bajumu basah, kalau tidak cepat diganti, kamu akan sakit. Yan Jingyi pura-pura tidak sengaja menyentuh jakunnya, dia bisa melihat dengan jelas tubuh Huo Xishan yang gemetar. Bantu aku menggantinya. Huo Xishan berkata dengan tegas, seorang pria dan wanita tidak boleh melakukan kontak fisik secara berlebihan. Jangan bicarakan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang pria dan wanita padaku. Kamu tidak hidup di zaman kuno, dan lagi aku juga berpikiran terbuka. Lagi pula, kita ini suami istri. Sah-sah saja bagimu melakukan apapun yang kamu inginkan padaku. Melakukan apapun yang kuinginkan. Huo Xishan langsung terbatuk. Cara bicaranya tetap belak-belakan seperti biasanya. Napas Huo Xishan mulai memburu. Yan Jingyi bersiul, Tuan Huo, aku sudah sering menggodamu, apakah tidak pernah terlintas di kepalamu untuk melakukan hal itu padaku? Huo Xishan mengatupkan bibirnya, napasnya sudah kembang kempis. Bear ngesek. Pria pertama yang aku goda adalah Huo Eranjing, jadi jangan panggil aku Yan Jingyi jika aku tidak bisa menaklukkannya. Melihat keteguhan Huo Xishan, Yan Jingyi tiba-tiba merasakan dorongan untuk menaklukkannya. Fobia terhadap wanita, iya. Aku sendiri yang akan menyembuhkan fobiamu terhadap wanita. Dengan tekad yang sudah kuat, Yan Jingyi menyentuh dada Huo Xishan menggunakan kedua tangannya dan mendorongnya dengan keras hingga pria itu jatuh ke atas sofa. Dia langsung duduk mengangkang di atas pangkuannya. Keduanya terlihat sangat intim. Mungkin gerakannya terlalu cepat hingga Huo Xishan tidak punya waktu lagi untuk bereaksi saat sebuah ciuman tiba-tiba mendarat di atas bibirnya. Dia membuka matanya sedikit dan menatap Yan Jingyi yang mencium paksa dirinya dengan terkejut. Yan Jingyi terlalu impulsif. Akal sehatnya tiba-tiba kembali saat bibirnya sudah menempel di atas bibir pria itu. Hanya dalam beberapa detik, dia langsung melepaskan ciumannya dan menarik diri dari Huo Xishan. Melihat telinga Huo Xishan yang sudah memerah, dia berdehem canggung, rasanya tidak buruk. Tuan Huo masih harus berusaha keras untuk menekan rasa fobiamu terhadap wanita, karena lain kali tidak akan sesederhana ini. Setelah itu, Yan Jingyi langsung meninggalkan ruang kerja tanpa menoleh ke belakang lagi. Lain kali, aku harus menciumnya selama 1 menit. Woho! Aku mencium paksa Huo Eranjing. Aku benar-benar memberikan ciuman pertamaku pada Huo Eranjing. 402 Karena ini adalah kali pertamanya Tuan Huo merasakanku. Dia tahu bahwa dirinya memang agresif, tapi dia tidak menyangka akan sejauh itu. Yan Jingyi menutupi wajahnya, sayang sekali aku tidak memiliki waktu yang lama untuk merasakan Huo Eranjing. Kenapa aku tidak menciumnya sedikit lebih lama? Yan Jingyi bergegas menuju kamarnya,
mengganti gaun tidurnya secepat mungkin dan kembali naik ke tempat tidur. Kemudian menarik selimut dan membungkus dirinya sendiri dengan erat. Sementara di ruang kerja, Huo Zixuan tampak masih termenung. Setelah beberapa lama, dia perlahan menyentuh bibirnya yang tipis. Rasanya, napas Yan Jingyi masih bisa ia rasakan dengan jelas. Dia tiba-tiba terbatuk keras, tubuhnya memang menolak, tapi hatinya merasa sangat luar biasa. Seakan-akan ada bulu yang menggelitik hatinya. Geli. Wanita ini benar-benar. Dia seagresif biasanya. Sudut bibirnya tanpa sadar melengkung naik hingga mencapai mata. Tatapannya berbinar. Yan Jingyi pikir, setelah dia mengambil inisiatif, Huo Zixuan pasti akan kembali ke kamar tidur utama semalam. Akan tetapi, ketika dia selesai bersiap-siap dan membuka pintu, dia melihat Huo Zixuan yang juga keluar dari kamar tidur sebelah. Dia sudah rapi dan setampan biasanya. Apa Tuan Huo tidak kembali ke kamar semalam? Huo Zixuan meluruskan dasinya dan menjawab, aku sangat sibuk hingga larut malam, aku takut membangunkan istriku. Yan Jingyi mengedipkan mata, seberapa larut, apa mungkin Tuan Huo menyembunyikan diri di ruang kerja karena telah merasakanku untuk pertama kalinya? Huo Zixuan tak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Huo Zixing sudah akan keluar kamar sambil memegang cangkir obat kumur. Begitu dia membuka pintu, dia mendengar obrolan mereka. Tangannya yang sedang memegang obat kumur langsung gemetar sampai airnya tumpah ke lantai dan membasahi sandal kapas yang ia pakai. Mendengar suara itu, Yan Jingyi dan Huo Zixuan pun langsung menoleh. Huo Zixing, apa yang kamu lakukan? Huo Zixing menjawab dengan mulut yang penuh busa, menggosok gigi. Yan Jingyi tampak jijik melihatnya, kembalilah ke kamar mandi dan gosok gigimu. Kenapa kamu menjijikkan sekali? Mata Huo Zixing membulat, apa aku akan begini jika tidak mendengarmu dan kakak kedua yang saling menggoda di koridor pagi-pagi? Si Asteris L. Aku tidak menyangka kakak kedua melakukannya tadi malam. Huo Zixing tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yan Jingyi, wanita ini sangat agresif, entah siapa yang berada di posisi atas kemarin. Kenapa aku agak cemburu, iya. Huo Zixing berlalu dan masuk ke dalam kamarnya lagi. Sepertinya aku sudah terlalu lama sendiri. Tidak bisa, aku harus mencari kekasih untuk bisa merasa kembali dicintai. Yan Jingyi dan Huo Zixuan turun bersama. Huo Qingyuan yang sedang membaca berita gosip jadi begitu bersemangat begitu melihat kemunculan Yan Jingyi. Kakak ipar kedua, cepat lihat ini. Su Hao mengklarifikasinya sendiri dan mengungkap semua catatan hitam liuran. Sekarang agensi liuran telah dikepung. Yan Jingyi mengangkat kelopak matanya dengan tenang, oh. Kakak ipar kedua, kenapa kamu tidak terlihat senang sama sekali? Liuran sudah tamat sekarang. Dia tidak pernah menarik bagiku. Lagi pula, bukankah hanyalah masalah waktu saja kapan dia berakhir? Seperti yang bisa diharapkan dari kakak ipar kedua, liuran tidak sebanding dengannya. Huo Zixuan dengan sangat sopan memotong daging steaknya dan menyerahkannya pada Yan Jingyi. Istriku, sebaiknya makan sedikit daging di pagi hari. Yan Jingyi tidak melewatkan kesempatan ini untuk menggodanya. Begitu mendengar ucapan pria itu, dia bersiul dan berkata, Tuan Huo, jika kamu membiarkan aku memakanmu, maka aku bisa menghindari makan daging. Tangan Huo Qingyuan yang sedang memegang pisau dan garpu gemetar seketika, dia diam-diam mengambil susu dan meneguknya, aku berangkat ke kampus dulu. Kakak kedua, kakak ipar, sampai jumpa nanti malam. Yan Jingyi tidak menjawabnya, matanya masih tertuju pada Huo Zixuan, bagaimana pendapat Tuan Huo tentang lamaranku? 403 Apakah liuran keluar dari industri hiburan? Huo Zixuan tiba-tiba teringat ciuman semalam. Matanya tak kuasa menatap bibir Yan Jingyi, telinganya tanpa sadar mulai memerah, tidak, kamu membuatku mandi lama tadi malam. Kenapa harus mandi? Tuan Huo bebas melakukan apapun padaku untuk memuaskan dahagamu. Zhang Guoquan yang sedang memegang tablet dan memeriksa peralatan elektronik di rumah kebetulan lewat di belakang keduanya. Mendengar hal itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dunia memang sudah mengalami kemunduran. Nyonya muda kedua bahkan berani menggoda tuan muda kedua. Hari ini adalah pengambilan adegan terakhir Yan Jingyi. Saat sampai di lokasi syuting, terlihat semua orang yang membicarakan masalah skandal Lin Suer. Begitu melihat Yan Jingyi, mereka semua langsung diam dan menyapanya. Selamat pagi, Kak Jin. Kak Jin, ini hari terakhirmu syuting, bukan? Kami akan merindukanmu,
Kak Jin. Liu Ran sudah keterlaluan telah melakukan hal itu pada Kak Jin. Haha, sudah kubilang kan, Kak Jin itu sangat luar biasa dan cantik, jadi bagaimana mungkin memiliki kekasih seperti itu. Kak Jin dan Kak Heng adalah pasangan yang paling serasi. Yan Jini mengangkat alisnya dan hanya diam. Tapi, ngomong-ngomong, dia juga sudah lama tidak bertemu dengan Zhuang Heng. Gigolo itu bahkan sudah sangat jarang mengiriminya pesan di WeChat. Jini, kamu sudah datang. Chen Kei buru-buru datang mendekat dengan membawa naskah. Begitu melihat Yan Jini, dia segera menggosok kedua tangannya. Jini, itu. Firasatnya mengatakan bahwa ini bukanlah hal yang baik. Jini, skandal Liu Ran cukup serius. Pihak atas meminta kita untuk mengganti pemeran utama wanitanya. Lihatlah. Mereka benar-benar harus mengganti pemeran utama wanita. Itulah sebabnya kenapa dia tidak membalas Liu Ran sejak lama. Drama ini sudah akan rampung, tapi karena sekarang harus mengganti pemeran utama wanita, maka itu akan kembali memakan waktu yang lama. Tapi, ini adalah produksi dengan investasi yang besar. Aku tidak ingin menjadi pemeran utama wanita. Chen Kei mengibaskan tangannya, oh, tentu saja aku tidak akan menggantikannya denganmu. Kamu sudah merekam begitu banyak adegan. Aku hanya ingin bertanya, apa kamu punya beberapa rekomendasi yang cocok? Sebaiknya yang berpenampilan polos dan manis, begitu juga kepribadiannya. Prosesnya akan lebih cepat jika mereka merekam adegan yang tersisa dengan aktris lain. Untuk beberapa adegan lainnya, mereka bisa menggunakan teknologi AI untuk menggantikan wajah Liu Ran dengan aktris yang baru. Yan Jini merasa agak malu sejenak. Chen Kei adalah sutradara yang buruk. Lihatlah kru ini, selain aktor-aktor tua itu, hanya akulah yang memiliki kemampuan akting terbaik di antara para aktor muda. Tapi, dia justru tidak memintaku menjadi pemeran utama wanita. Chen Kei tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran Yan Jini saat ini. Mengubah pemeran utama wanita di saat terakhir seperti ini adalah pekerjaan yang berat. Yan Jini adalah artis yang berada di bawah naungan TG Entertainment, yang merupakan agensi manajemen artis bertabur bintang. Jini, Tao Wei bilang kamu memiliki jaringan relasi yang luas. Kamu pasti memiliki kandidat yang cocok. Bisakah kamu merekomendasikan satu orang saja? Setelah itu, Chen Kei mendekati Yan Jini dan berbisik, aku akan memberimu puluhan ribu yuan sebagai imbalannya. Yan Jini langsung memutar otak. Dia dengan cepat mengambil keputusan, baru-baru ini ada seorang gadis yang baru debut dalam sebuah grup idola. Namanya Qin Pei Pei, gadis kecil itu cukup polos. Temui dia saja. Chen Kei ingat siapa Qin Pei Pei, dia adalah gadis yang ikut syuting variety show yang sama dengan Yan Jini. Dan Yan Jini menipunya untuk merebut bendera terakhir. Oke, aku akan mengatur audisi sesegera mungkin. Jini, mungkin kamu juga perlu kembali merekam adegan dengan pemeran utama wanita yang baru. Yan Jini mengangguk, apakah Liu Ran keluar dari industri hiburan? Chen Kei menjawab dengan alis terangkat, tidak juga. Tapi, sekarang semua kegiatannya telah dibatalkan, dan ada beberapa iklan yang juga memutuskan kontrak dengannya. Chen Kei sangat jijik dengan Liu Ran, Yan Jini bisa melihat itu. Yan Jini menggosok ujung hidungnya seraya membatin, sudah kubilang, kan, jangan main-main denganku. Tapi dia tidak percaya. 404 meninggalkan kami karena kami miskin. Semua karyawan TG Entertainment sangat rajin hari ini. Setiap hari Senin, Rabu dan Jumat Huo Zixing yang merupakan pimpinan TG Entertainment akan datang ke kantor. Kebetulan, hari ini adalah hari Rabu. Lantai sudah dipel hingga bersih berkilau, membuatnya hampir sama reflektifnya seperti cermin. Saat berjalan di atasnya kalian bahkan dapat melihat refleksi semua orang. Mobil Huo Zixing berhenti di pintu masuk utama. Di luar, cuaca tampak mendung dan gerimis. Namun, dia memakai kacamata hitam dengan potongan rambut yang paling populer sekarang. Hai sayang, matanya tertuju pada beberapa trainee wanita yang sedang beristirahat di ruang tunggu. Huo Zixing kemudian menurunkan kacamata hitamnya hingga ke hidung. Hari yang indah dimulai dengan melihat kalian. Beberapa trainee wanita itu tersipu malu. Begitu Huo Zixing masuk lift, semua orang pun langsung heboh. San Xiao tampan sekali. Aku paling menantikan hari saat San Xiao datang ke kantor. Cepat lihat, apakah lipstikku sudah hilang? Huo San Xiao tidak melihat penampilan jelekku, kan? San Xiao baru saja menyapa kita. Ini bagus sekali, aku senang bisa berhasil masuk ke TG Entertainment.
Di saat yang tepat, beberapa pria dan wanita dengan pakaian sederhana masuk dengan membawa kamera. Tan Sangsang mengeluarkan kacamata berbingkai hitamnya lalu memakainya. Dia mendekati seorang pria parubaya yang ada di sampingnya dengan hati-hati. Pimpinan redaksi, anak saya sedang ulang tahun hari ini. Baru saja gurunya di sekolah menelpon dan mengatakan dia menangis mencari saya. Saya yakin, Anda pasti bisa melakukan wawancara ini dengan baik. Jadi, saya pergi dulu. Setelah itu, Tan Sangsang bersiap melarikan diri. Aku ingat bahwa putramu baru saja berulang tahun bulan lalu, ujar pemimpin redaksi seraya menatap Tan Sangsang curiga. Sangsang, sebenarnya kamu punya berapa putra? Tan Sangsang tersenyum canggung. Ini juga karena reporter yang bertanggung jawab di bidang keuangan dan ekonomi sedang mengambil cuti. Sangsang, kamu sudah lama bekerja di majalah kami dan memiliki banyak pengalaman dalam melakukan wawancara. Huo Sanxiao adalah anggota keluarga Huo. Kita tidak bisa membiarkan orang baru untuk mewawancarainya, bukankah begitu? Melihat ekspresi Tan Sangsang yang sangat keberatan, pemimpin redaksi pun berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi, aku. Setelah wawancara ini selesai, posisi wakil redaksi bidang sosial dan hiburan. Tan Sangsang langsung berdiri tegak dan berkata, pemimpin redaksi, saya akan bekerja keras. Pemimpin redaksi mengangguk. Setelah masuk ke dalam lift, dia kembali menatap Tan Sangsang. Sangsang, orang kaya itu baik, mereka dikagumi banyak orang. Kenapa kamu justru membenci orang kaya? Tan Sangsang berdeham. Pagi ini, dia langsung menolak ketika pemimpin redaksi memintanya mewawancarai Huo Zixing alih-alih reporter dari bidang keuangan dan ekonomi yang lain. Alasan penolakannya adalah karena dia membenci orang kaya. Ayah biologis putraku meninggalkan kami karena kami miskin, ujar Tan Sangsang seraya menatap pimpinan redaksi dengan mata berkaca-kaca, karena itulah aku membenci orang kaya. Pimpinan redaksi, bagaimana kalau kita meminta reporter lain saja untuk mewawancarai Huo Zixing? Pimpinan redaksi itu menepuk bahu Tan Sangsang dan berkata, anak yang malang. Lain kali, aku akan mengenalkanmu dengan pria yang tepat. Huo Zixing biasanya menerima wawancara mengenai industri hiburan. Ini adalah kali pertamanya menerima wawancara keuangan dan ekonomi. Oleh karena itu, hari ini dia secara khusus mengenakan setelan jas. Setelah menatap dirinya di dalam cermin selama beberapa lama, dia tidak bisa menahan diri untuk menghela napas dan bergumam dalam hati, pantas saja aku menjadi bagian dari keluarga Huo. Aku terlihat seperti kakak kedua saat memakai setelan jas seperti ini. Tok tok tok. Suara ketukan pintu terdengar. Huo Zixing dengan cepat duduk di sofa sambil meniru pose duduk Huo Zixing biasanya. Orang pertama yang masuk adalah seorang pria parubaya yang menatapnya dengan senyuman di wajah. Halo, Tuan Sanxiao. Saya pimpinan redaksi harian Sengjing. Terima kasih telah menerima wawancara kami. Huo Zixing mengibaskan tangannya sambil berkata, oke, aku sangat sibuk. Langsung kita mulai saja. 405 Siapakah kakak ipar kedua Sanxiao? Mendengar kata-kata itu, pemimpin redaksi tak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Semua orang di negeri ini tahu bahwa pemimpin TG Entertainment hanya datang ke kantor pada hari Senin, Rabu dan Jumat. Selain hari itu, kamu hanya menghabiskan waktumu untuk berkencan dengan para wanita. Apa ini yang namanya sibuk? Sangsang, kamu bisa bersiap untuk memulainya. Tan Sangsang mengeluarkan topi bisbol yang telah ia siapkan sebelumnya dan mendorong kacamata berbingkai hitam yang dipakainya ke pangkal hidung, lalu perlahan pindah ke seberang Huo Zixing sambil membawa mikrofon. Dia duduk dengan agak menyerong, dan menekan bagian depan topinya hingga rendah. Tangannya gemetar saat dia menyerahkan mikrofon tersebut kepada Huo Zixing. Melihat hal ini, Huo Zixing bertanya dengan alis terangkat, apa reporter wanita ini sangat takut padaku? Ah! Tan Sangsang refleks mendongak, dan buru-buru menunduk lagi saat melihat mata Huo Zixing. Tidak, tidak. Tuan Sanxiao, tolong jangan salah paham. Sangsang hanya sangat mengagumi Anda. Dia adalah penggemar setia Anda, jadi dia begitu gugup saat melihat Anda secara langsung. Huo Zixing bersandar di bagian belakang sofa seraya mengusap dagunya menggunakan satu tangan, jadi begitu. Kalau reporter sangat menyukaiku, aku tidak keberatan untuk memberimu tanda tanganku setelah wawancara ini. Hahaha. Tan Sangsang mencibir dalam hatinya. Dia menarik napas dalam sebelum mengangkat kepalanya dan berkata, nama keluarga saya adalah Tan. Oh, reporter Tan, kalau begitu ayo kita mulai sekarang, oke.
Tan Sang Sang mencoba menenangkan dirinya sendiri. Dia sudah berubah begitu banyak, jadi Wu Zixing tidak akan bisa mengenalinya. Wawancara keuangan dan ekonomi ini berjalan dengan sangat kaku. Tan Sang Sang hanya mengajukan pertanyaan sesuai dengan naskah yang diberikan padanya. Di akhir wawancara, Wu Zixing tiba-tiba membuka mulutnya. "Reporter Tan, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat?" Tangan Tan Sang Sang yang sedang memegang mikrofon terkepal. Ia berusaha memaksakan senyum. "Bagaimana mungkin? Saya hanyalah reporter majalah biasa. Di mana aku bisa bertemu orang yang luar biasa seperti Anda? Anda mungkin salah orang." "Benarkah?" Wu Zixing menggaruk bagian belakang kepalanya, tapi mata reporter ini terasa sangat familiar. "Ya," Tan Sang Sang menjawab tegas. Tan Sang Sang menghela napas lega saat wawancara telah berakhir. Saat dia bersiap pergi, suara Wu Zixing tiba-tiba terdengar dari belakang. "Reporter Tan, tunggu sebentar." Punggung Tan Sang Sang menegang. "Tidak mungkin, kan? Dia tidak mungkin mengenaliku, kan?" Suara langkah kaki yang mantap terdengar semakin mendekat. Tak lama kemudian, selembar foto bertanda tangan tiba-tiba muncul di hadapannya. Tan Sang Sang sedikit terkejut, dia sontak menoleh dan melihat wajah tampan Wu Zixing yang sedang tersenyum mempesona. "Karena reporter Tan adalah penggemarku, ini aku beri foto yang sudah aku tanda tangani untukmu." Apakah Wu Zixing selalu membawa foto dirinya sendiri kemana-mana? Tatapannya tiba-tiba tertuju ke atas meja, dan mendapati ada salah satu bingkai yang kosong. Tan Sang Sang tersenyum kaku seraya meraih foto tersebut dan berkata canggung, "Hehe, terima kasih, Tuan San Xiao." Itu adalah foto Wu Zixing yang sedang di pantai. Pria itu tampak memakai celana renang dengan pose tangan yang terbuka lebar dan tersenyum konyol. Tapi, tetap tampan. Tan Sang Sang tak bisa menahan diri untuk mencuri-curi lihat padanya. Wu Zixing dengan percaya dirinya berpikir bahwa wanita itu pasti terpesona dengan ketampanannya. "Reporter Tan, jangan terlalu tersentuh begitu. Sepertinya majalahmu juga memuat berita tentang kakak ipar keduaku." Tan Sang Sang tentu tahu bahwa kakak ipar kedua yang dimaksud Wu Zixing adalah Yan Jinyi. "Aku yang menulis beritanya. Itu tentang peristiwa Yan Jinyi yang berusaha membekuk seorang penjahat menggunakan tangannya sendiri." "Memangnya siapa kakak ipar kedua Tuan San Xiao? Saya tidak ingat majalah kami pernah mewawancarai orang penting sepertinya." Wu Zixing tersentak, dia merasa telah melakukan kesalahan. Membayangkan kemoceng yang mendarat di atas tubuhnya, dia pun mengibaskan tangannya dan berkata datar, "Aku sangat sibuk." "Reporter Tan, kamu bisa pergi." "Dasar gila." Tan Sang Sang memutar bola matanya jengah. Begitu keluar, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menelpon Yan Jinyi. Selanjutnya bab 406 membantu kakak ipar pertama menangkap wanita simpanan.